Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coding Pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan project yang kemarin kita buat ya. Kita ini double saja untuk membuka projectnya. Masih dalam project aplikasi toko atau aplikasi kasir atau aplikasi manajemen barang. Ini sudah sampai tutorial keberapa sudah lupa. Bagi yang belum menonton tutorial sebelumnya, silahkan dilihat di video saya sebelumnya atau bisa dilihat di playlist yang sudah saya buat. Oke ya, kemarin kita sudah sampai di form keluar ini dan kita sudah mendesainkan panel pencarian barang ini. Ini kita undok terlebih dahulu supaya gampang mendesainnya. Nanti kita akan tambahkan lagi panel untuk konfirmasi pembayaran. Oke ya, ini kita undok dulu, diklik panelnya, tanda kecil ini terus undok ya nanti ya. Terus kita ini bisa kita pindahkan untuk sementara. Kita kecilkan. Oke ya, terus kita buatkan satu buah panel. Tambahkan item panel. Oke ya, atur sini saja sementara. Kita atur lebarnya. Terus kita atur properties panel ini. Kita namai panelnya misalkan PN bayar. Ini kemarin kan kita namai PN cari ya kemarin, ini PN bayar. Terus jangan lupa PN bayar ini kita set visible-nya false atau defaultnya tidak tampil atau tidak kelihatan. Terus kita bisa tambahkan item lagi di dalam panel ini. Kita pilih panelnya, kita pergi ke toolbox, kita tambahkan item bertipe group box. Oke, seperti ini. Nah, kita tata. Oke, terus kita atur properties group box ini. Kita set nilai properties anchor supaya group box bisa menyesuaikan wilayah panel di sisi kiri, atas, kanan, dan bawah. Terus setelah properties anchor, kita ubah properties teksnya. Terus kita ubah saja teksnya, misalkan pembayaran, misalkan seperti itu. Terus kita tambahkan item di dalam group box ini, dipilih group boxnya, kita pergi ke toolbox, kita tambahkan item berjenis label, kita tambahkan 3 buah label, kita kopikan saja dari label ini tadi. Kita tatakan sementara seperti ini. Terus kita ubah properties tag label yang pertama, misalkan ini kita ubah total bayar, tunai. Terus yang bayar, yang selanjutnya label yang ketiga ini kita namai kembalian. Oke, seperti ini. Terus kita tambahkan lagi item berjenis text box. Oke, kita tambahkan 3 buah text box. Ini di copy saja, pastekan di bawahnya, kita tata ke rata middle, rata tengah. Terus ini bisa kita tata marginnya supaya
sama, dipilih semua objeknya, kita klik make vertical spacing, spasinya biar sama, ini kita ratakan lagi, like middle. Oke, seperti ini. Terus kita bisa agak perpanjang ini seperti ini, mungkin agak kita lebarkan saja panelnya. Oke, seperti ini. Terus kita namai atau kita berikan settingan pada 3 text box ini. Nilai propertiesnya kita rubah. Text box yang pertama kita namai saja, misalkan namanya txt bayar. Terus txt bayar ini kita set read only atau hanya baca saja. Soalnya nanti kita desainkan nilai dari txt bayar ini sama dengan label ini. Terus txt ini kita namai saja txt tunai, tunai. Terus yang selanjutnya kita namai saja txt kembalian. Terus kita set read only juga atau hanya baca saja. Jadi kalau di set read only maka text box itu tidak bisa diinputkan sebuah nilai. Nanti nilainya ini hasil dari pengurangan tunai dikurangi dengan total bayar. Itu. Terus kita tambahkan lagi item berjenis button. Nanti kita fungsikan untuk menutup panel bayar ini nanti kalau sudah selesai atau terjadi pembatalan. Kita ratakan saja, kita set propertiesnya, misalkan teksnya kita ubah menjadi X saja atau silang, tandanya untuk mengclose. Terus kita bisa merubah back colornya, kita ubah jadi merah saja. Nah, seperti ini. Terus kita namai btn tutup. Nah, seperti ini. Terus kita set anchornya, tadi lupa kita set anchornya juga agar dia menyesuaikan pada bagian atau pada bidang kanan dan atas saja, seperti ini. Oke ya. Terus selanjutnya ini mungkin kita pindahkan ke atas saja ya supaya lebih mudah diakses. Kita agak perlebar dulu formnya ini. Ini kan formnya kalau kita select kan kesulitan. Kalau yang kita select ini kan sebuah panel ya, bukan form yang kita select. Atau kita namai saja panel yang atas ini atau panel yang sebelumnya kita tambahkan. Panel ini yang ini kita klik saja bidang panel ini. Terus bisa kita namai, misalkan kita namai PN atas. Terus ini kita namai juga untuk panel yang bawah ini, kita klik, kita namai PN bawah seperti ini. Terus untuk menselect form kita gampang saja, kita klik kanan area di sembarang tempat, klik kanan, terus kita bisa pilih select FR keluar atau nama formnya. Nah, maka yang terselect adalah form. Terus kita perlebar sedikit saja. Nah, seperti itu. Terus kita select panel atas ini, terus agak kita perlebar ke bawah. Terus kedua group box ini, kita pilih, terus kita agak ke bawahkan nanti supaya ada space di atas untuk menampung tombol ini. Oke, mungkin bisa kita ubah ya supaya tampilannya lebih simple. Teksnya ini kita ubah menjadi X seperti ini. Terus warnanya atau back colornya bisa kita set merah atau jadikan merah warna back colornya seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Nah, untuk minimax bisa kita letakkan di atas juga. Untuk teksnya agak lebih simple bisa kita ubah, misalkan kita ubah tanda min seperti ini, kita ratakan.
seperti ini, kita sesuaikan ukurannya atau kita samakan ukurannya dengan ini, make same size seperti ini. Nah, kita tarik sini seperti ini. Oke ya, terus kita letakkan untuk panel bayar dan panel pencarian ini di wilayah PN atas ini ya. Kita pilih PN atas, terus kita pilih panel pencarian barang ini, kita letakkan di wilayah sini. Ini juga kita letakkan di wilayah sini. Oke, seperti itu. Terus kita akan mulai mengkodekan kodenya, kode pemrogramannya. Kemarin kita sudah mengkodekan di tombol, taruh di sini aja ya biar kelihatan tombol ada. Ini kalau hilang seperti ini, kita bisa atur supaya panel ini berada di layer paling atas. Caranya diklik kanan, diklik dulu ya panelnya, klik kanan terus dipilih ini bring to front. Maka layer ini, panel ini akan berada di layer atau lapisan paling atas. Untuk ini juga kita bisa set agar layernya terletak di paling atas. Nah, seperti ini. Taruh sini dulu aja ya supaya tidak menutupi ini. Oke, kemarin kan kita sudah mengkodekan kode pemrograman di tombol cari ini ya. Jadi ketika diklik maka ditampilkan panel cari ini, ya. Nah, nanti kita akan desainkan sebuah shortcut ya. Jadi nanti user tidak harus mengklik tombol ini, tapi user hanya cukup menekan tombol F1 atau tombol apa saja di keyboard untuk menampilkan panel cari ini. Caranya kita harus set dulu atau kita pilih dulu formnya ini kan yang kalau kita klik ini yang terpilih adalah panelnya ya atau PN atas tadi. Kita pilih form, klik kanan, select FR keluar, kita pergi ke properties form, sebuah form ya, terus kita ubah nilai properties key preview ini, key preview kita ubah menjadi true. Oke, seperti itu. Setelah itu kita pergi ke jendela pengodean di form keluar ini. Caranya klik view kode, dimunculkan kode di wilayah form keluar. Terus kita buat sebuah event di wilayah form ini ya. Terus eventnya adalah key down ini. Nah, maka akan terbuat satu buah event pada wilayah form keluar ketika tombol tertekan atau tombol keyboard tertekan. Terus kita berikan kode pemrogramannya. Kita gunakan fungsi select case key kode. Misalkan jika key-nya adalah F1, maka akan dikerjakan perintah ketika tombol F1 ditekan, key F2, maka kalau F2 ditekan maka perintah yang kita ketikkan di sini akan dijalankan. Nah, ketika key F1 ditekan pada keyboard, maka kode pemrograman yang kita programkan di wilayah sini akan dijalankan. F1 yaitu menampilkan form pencarian ini, atau sama dengan kejadian yang ada di tombol cari ini. Nah, seperti itu. Ini sebaliknya kita buat sebuah subprosedur ya untuk membuka panel yang dimaksud atau panel pencarian barang ini. Kita buat saja sebuah subprosedur untuk menampilkan form pencarian ini. Caranya sangat gampang. Ini kita fokus di event BTN cari klik ini. Ini kita copy saja, terus kita buatkan subprosedur di bawahnya sini. Misalkan saya namai sub buka cari, misalkan seperti itu.
terus kita pastekan kode di event button cari ini, kita pastekan di wilayah subprosedur buka cari, yaitu subprosedur buka cari kodenya adalah membuka PN cari, terus txt cari kita hapus, terus txt cari kita select itu. Jadi nanti ketika F1 ditekan, maka dijalankan subprosedur buka cari ini, dan ketika tombol cari ini ditekan, ini bisa kita ganti dengan subprosedur buka cari tadi seperti ini. Oke ya, terus kita buat lagi subprosedur untuk membuka panel bayar ini, PN bayar. Sub buka misalkan bayar seperti ini, kodenya adalah menampilkan PN bayar atau PN bayar visible true, terus kita sama dengankan nilai dari txt bayar ini sama dengan nilai label ini. Label ini kemarin kita namai LB total, berarti txt bayar teksnya sama dengan LB total teks. Oh, ini kita convert menjadi integer dulu ya, cin LB total teks seperti ini. Terus txt tunai kita select seperti itu, seperti ini. Terus prosedur buka bayar ini kita jalankan di wilayah sini, atau ketika F2 ditekan maka dijalankan prosedur buka bayar, yaitu kode pemrograman di sini. Terus button bayar ini kita double klik juga untuk membuatkan sebuah event. Oh, ini belum kita namai ya, kita namai dulu ya, kita hapus dulu eventnya, kita namai dulu tombol ini, kita klik, kita pergi ke jendela properties, kita namai misalkan BTN bayar seperti itu. Kita double klik untuk membuatkan sebuah event, terus kita panggil subprosedur buka bayar seperti ini. Oke, terus kita klik start, kita coba jalankan. User 123 barang keluar. Oke ya, diklik dimunculkan sini, nanti kita akan tata layoutnya. Terus bayar dibuka. Oh, ini belum kita kodekan ya ini ya. Oke ya, kita kodekan dulu di wilayah tombol ini. Oh, ini juga propertinya seharusnya kita ubah ankornya ya, supaya menyesuaikan di wilayah kanan sini, juga masih belum sempurna. Kita close, kita sesuaikan ini dulu, klik dua komponen button ini, kita pergi ke bagian properties, kita sesuaikan ankornya agar menyesuaikan sisi atas dan kanan. Sedangkan ini kita namai button ini, close saja, dipilih, kita namai saja dengan pintu tutup, sudah tadi ya. Terus kita set ankornya sudah tadi. Oke, tinggal kita kodekan kode pemrogramannya, double klik, kodenya adalah menutup panel bayar ini, atau kita buatkan sebuah subprosedur lagi ya untuk menutup panel bayar ini, supaya nanti kita tidak berulang-ulang memasukkan kodenya di sini. Nanti akan kita desainkan tutup ini juga berlaku, akan kita taruh juga di tombol atau di event FR keluar keydon ini. Kita buatkan sebuah subprosedur sub tutup cari untuk menutup panel cari.
Terus kita buatkan lagi sub tutup bayar. Oke, tutup cari ini kodenya sama dengan BTN tutup ini. Nah, BTN keluar nih ya, nggak apa-apa. Ini kita ubah saja, jangan keluar. Nih, kita ubah samakan saja seperti PN bayar. Kita tulisan X saja, terus kita set colornya merah seperti ini misalkan. Oke ya, kita double klik. Nah, kita kopikan, kita pastekan di wilayah tutup cari. Nah, nanti subprosedur tutup cari nanti akan menjalankan perintah ini. Terus tutup bayar sama PN bayar visible false, seperti itu ya. Jadi tombol ini bisa kita gantikan dengan subprosedur tutup cari seperti ini. Subprosedur dan keluar ini ya. Terus BTN tutup ini ada di sini ya. Oh ya, kita panggil subprosedur tutup bayar seperti ini. Terus kita fokus lagi di bagian event FR keluar keydot ini. Kita tambahkan kode pemrograman di wilayah F1. If PN cari visible false, jika PN cari itu tidak tampak, maka kita buka subprosedur buka cari. Else, dalam artian PN cari itu terbuka, maka kita jalankan subprosedur tutup cari seperti ini. Untuk K2 sama, if PN bayar visible false, dan ini kita cutkan di atas ini, else tutup bayar seperti ini ya. Kita coba desainkan di sini. Ini kita letakkan pada wilayah atas ini. Terus ini juga kita letakkan di atas ini. Terus panel cari ini kita dokkan saja, dipilih panel sini, diklik, terus klik tanda kecil ini, dock contain parent. Aduh, ini kok di sini, ini apa ini? Oh, bentar, kita back saja. Ini ada tombol, ini belum kita set ya. Ini kita set di bawah ya, masuk ke layer paling bawah, set to back seperti ini. Terus kita kembali klikkan PN cari ini ya, kita dokkan kembali. Nah, terus ini PN bayar ini kita juga dokkan. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan aplikasinya. Barang keluar. F1 ditekan, dimunculkan panel cari. F1 ditekan lagi, maka ditutup. F1 ditekan, terbuka, bisa kita cari kode barang atau nama barang. F1 lagi berarti tertutup. Kalau F2 maka dimunculkan panel pembayaran. Tekan F2 lagi menutup panel pembayaran seperti itu. Oke, kita close. Oh, coba kita jalankan. Supaya habis F1 terus F2. Oh, enggak berhasil ya. F1 F2. Oh, ini perlu kita desainkan lagi, kodenya kita ubah saja. Nah, kita close, terus kita pergi ke jendela pengodean di form ini, kita tambahkan event di wilayah buka cari. Nah,
Jadi sebelum panel pencarian ini dibuka, kita pastikan bahwa PN bayar itu visible false. Waduh, main tipu ya, false. Terus untuk buka bayar kita pastikan PN cari visible false seperti ini. Oke, kita coba lihat hasilnya apa yang kurang, nanti kita akan desainkan ulang. Tekan F1 muncul, tekan F2, nah, F1 F2 F2 F1 F2 F2 lah, seperti ini ya. Jadi user bisa menggunakan keyboard, shortcut keyboard selain dari mengklik tombol yang sudah disediakan. Nah, bayar ini sebaiknya kita set ketika tombol bayar atau F2 ditekan, kita cekkan dulu. Kalau datanya kosong, maka panel bayar itu tidak akan muncul. Jadi juga percuma, soalnya total bayarnya 0. Jadi PN bayar nanti kita desainkan jika muncul jumlah total harganya. Kalau diklik ini baru muncul. Kita set seperti itu, kita close. Waduh, sudah hampir setengah jam ya. Nah, berarti kita kembali desainkan kode di wilayah sub buka bayar seperti ini. Kita kodekan di sini if cin, jika cin lb total, teksnya itu lebih dari atau sama dengan 0, then exit sub, atau kode yang di bawahnya dilewati jika LB total itu kurang dari atau sama dengan 0. Seperti ini. Kita jalankan. Start. User 1 2 3 transaksi barang keluar. Kita klik, nah, maka di sini tidak akan berefek. Soalnya ini 0, tapi kalau sudah ada transaksi barang seperti ini, kita klik F2 atau tombol ini, kita klik, maka akan muncul PN bayarnya, totalnya pun juga akan muncul seperti itu. Oke ya, bentar kita lihat lagi, ada yang tidak sesuai kayaknya. Akan kita masukkan kode barang 123 123 terus bayar. Oh ya, nanti ini perlu kita tambahkan lagi kode. Jadi ketika PN bayar ditampilkan, untuk DG tampil ini atau data pada wilayah data ini sudah tidak bisa diedit ya. Kita set seperti itu, nanti ini kan masih bisa diedit. Kalau ini teredit, maka jumlahnya ini akan juga berubah. Nah, ini totalnya kan seharusnya 240 kan masih tetap ini. Nah, berarti kita harus set ketika panel ini dibuka, data gen view ini statusnya disable. Oke, kita desainkan ya, kita close saja. Berarti kita desainkan di wilayah buka bayar ya, buka bayar ini kita desainkan bahwa DG tampil enabled false. False seperti ini. Terus ketika PN bayar ditutup, PN bayar ini ditutup, maka kita munculkan lagi DG tampilnya, DG tampil enabled true seperti itu. Oke, kita jalankan lagi, coba
user 123 barang keluar 123, tekan F2. Nah, ini sudah tidak bisa diklik atau enable-nya false, tapi kalau ketika form bayar ditutup, ini bisa kita editkan jumlahnya. Bayar F2 sama, ini tidak bisa diedit, sudah tidak bisa diedit. Oke ya, terus nanti kita juga kodekan di TXT tunai ini agar hanya bisa diinputkan data angka saja. Kita close. Oke, kita close. Kita buat event di wilayah TXT tunai ini, pergi ke properties, klik event ini, terus kita buat event di wilayah Keypress, double klik. Oke, terus kita kodekan kode pemrograman if not char, jika kecarnya kurang dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 0, or kecar kurang dari sama dengan 9. Ini berhubung char kita 9 seperti ini kita kasih tanda petik. Or VB back kecar sama dengan VB back, dan 100 true. Oke, kita coba jalankan. User 123 transaksi barang keluar F2. Masih bisa ya. Nah, kita cek kodenya. Ada yang salah, ada notnya di sini. Nah, kita berikan koma di sini seperti ini. Kita coba. Wah, ini bukan or, ini n ya, seperti ini. Tuh, 23 transaksi barang keluar 123 F2. Nah, sudah berhasil, hanya angka saja yang bisa tereditkan. Dan kita akan kodekan lagi. Jika TXT tunai ini berubah nilainya, maka akan dimunculkan nilai kembali. Nilai TXT kembali ini hasil pengurangan total bayar dikurangkan dengan tunai ini. Kita close. Wah, keliru ya, tunai dikurangi total bayar seharusnya. Oke, enggak apa. Ini kita klik di wilayah TXT tunai ini, terus kita buatkan event text change ini ya, kita double klik. Oke, bahwa nilai dari TXT kembalian teksnya sama dengan TXT tunai teks dikurangi TXT bayar teks. Benar ya namanya, ini TXT bayar ya, TXT bayar. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan kodenya. User 123 barang keluar
1 2 3 F2. Nah, seperti ini. Oh, kok error? Oh ya, kalau kosong error ya. Nah, ini mesti error ya, soalnya kosong itu tidak bisa dikurangkan. Maka kita tambahkan bagian wilayah sini, kita berikan error handler saja. If error aduh, if error resume-nya gak ada tuh. Nah, kita tambahkan gini saja, if txt tunai. Nah, sudah mulai ngantuk gitu ini. Teks sama dengan 0 dan exit sub. Diam saja. Nah, kok error? Apanya ini errornya? Oh, enggak jadi error. Jam ya ini masih wis ngantuk tuh. User 1 2 3 barang keluar 1 2 3 F2. Oke, kalau kosong kita error ya. Oke, nanti kita lanjutkan saja ya untuk sesi berikutnya. Untuk tetap di form kasir ini sebenarnya sudah mulai habis-habis warnanya nih ya, udah mulai ngantuk. Kita akan lanjutkan pada sesi tutorial berikutnya, dan terima kasih sudah menonton.